Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Nur Horiah dengan nomor induk mahasiswa 2102311000173, kelas D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya buat dengan materi mengenai pemikiran Adam Smith terhadap pandangan ekonomi neoklasik dan Keynesian. Pemikiran ekonomi Adam Smith atau klasik. Adam Smith dikenal luas sebagai bapak ekonomi modern. Kontribusinya telah diakui membantu membentuk kembali subjek ekonomi pada jalur ilmiah. Ide-idenya mengenai ekonomi pasar dan peran negara dalam ekonomi meletakkan dasar-dasar sistem kapitalis modern. Sebagai anggota mazhab pemikiran ekonomi klasik, Adam Smith seperti para ekonom klasik lainnya menekankan pada pemikiran tentang bagaimana sistem pasar yang muncul selama transisi dari sistem feodal akan memenuhi kebutuhan baik produsen maupun konsumen. Selain menjadi ekonom, Adam Smith terlebih dahulu dikenal sebagai seorang profesor filsafat moral. Salah satu karyanya The Theory of Moral Sentiment yang membahas tentang sifat alamiah manusia dan dunia. Karakteristik utama dari masa transisi adalah minat akan kebebasan individu. Masyarakat mulai berpikir bahwa penghapus pembatasan yang diberlakukan oleh negara akan bermanfaat bagi individu dan ekonomi. Di sisi lain, reaksi terhadap pemikiran pada abad pertengahan, di mana manusia harus disucikan dari kepentingan material juga turut berkembang di masa ini. Pemikiran ekonomi neoklasik, ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II, dirintis oleh buku Paul Samuelson yang berjudul Economic and Introductory Analysis. Inti ajaran yang dikemukakan oleh Samuelson dikenal sebagai teori ekonomi neoklasik. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintetis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik dan ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Asumsi dasar ekonomi neoklasik yang telah melahirkan berbagai teori tentang berbagai bidang kegiatan ekonomi dapat diringkas sebagai individualisme metodologis, instrumentalisme metodologis atau maksimasi utilitas, dan kesetimbangan metodologis atau ekonomi equilibrium. Individualisme metodologis, hipotesis inti dari ekonomi neoklasik menempatkan penekanan pada individu sebagai unit fundamental dari analisis dan tindakan. Secara sederhana, pengertian bahwa penjelasan tentang fenomena kolektif, struktur, dan institusi sosial pada prinsipnya dibuat dari sudut pandang individu, yaitu berdasarkan atas tindakan, nilai, dan keyakinan mereka. Dalam istilah ekonomi neoklasik, mengandaikan keberadaan individu rasional yang beroperasi dalam batas-batas teori pilihan rasional sebagai individu yang mementingkan diri sendiri yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya. Asumsi fundamental lain dari paradigma neoklasik adalah doktrin maksimisasi utilitas atau manusia ekonomi rasional, yang terjadi tema sentral dalam tesis neoklasik. Selama ilmu ekonomi neoklasik berpendapat bahwa fenomena sosial adalah kumpulan tindakan individu, harus ada keteraturan yang dapat membantu memberikan penjelasan semacam itu. Salah satu kerangka penelitian tersebut telah dikembangkan dalam konsepsi manusia sebagai rasional atau pemaksimalan utilitas untuk memberikan penjelasan atas perilaku manusia atau fenomena sosial sebagai hasil musyawarah tentang cara mencapai tujuan individu. Pemikiran ekonomi Keynesian. Perubahan paling besar dalam pemikiran ekonomi modern diakibatkan oleh terbitnya John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Teori Keynesian menganalisis dan menyajikan aturan dan hukum yang memberikan struktur keseluruhan perekonomian dan cara di mana struktur itu pada dasarnya mengatur aktivitas produsen, konsumen, dan pelaku ekonomi individu lainnya. Misalnya, konsumen mengikuti aturan struktural yang mengatur berapa bagian dari pendapatan mereka yang mereka curahkan untuk konsumsi dan bagian apa yang ditabung. Contoh lain,
Pengusaha individu mengikuti aturan struktural yang berbeda ketika menetapkan harga output mereka untuk menghasilkan keuntungan. Sebagai hasilnya, pengeluaran individu, harga, dan perilaku ekonomi lainnya sesuai dengan aturan penting yang menyusun struktur ekonomi. Setelah semua aturan ditentukan, teori menunjukkan bagaimana aturan tersebut membentuk dan menghubungkan semua pasar yang berbeda menjadi model makro yang koheren yang mewakili perekonomian. Ekonomi Keynesian merepresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran output dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik ini berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyelesaikan sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Tingkat inflasi dan upah yang lebih rendah akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi modal dan mempekerjakan lebih banyak orang, mendorong lapangan kerja dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kedalaman dan keparahan depresi hebat menguji hipotesis ini. Filosofi ekonomi Adam Smith atau klasik. Filosofi ekonomi kaum klasik dengan tokoh Adam Smith mengenai masyarakat. Prinsip ini tidak berbeda dengan filsafat mazhab fisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode ilmiah, keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan perekonomian pasar. Jean-Baptiste Say menjadi pendukung pemikiran Adam Smith, memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say dikenal sebagai hukum Say, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut saya ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas. Filosofi ekonomi neoklasik. Filosofi ekonomi neoklasik tentang penerapan sistem ekonomi pasar bebas di berbagai negara di dunia ini sebagian besar yang berdasar pada pemikiran neoklasik. Aliran neoklasik ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran klasik yang dirintis oleh Adam Smith, di mana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi, ditambah dengan penggunaan matematika dalam analisis ekonomi yang dilakukan. Pendekatan aliran neoklasik sering mendominasi studi fenomena ekonomi. Aliran neoklasik ini memberikan sebuah fakta bahwa agen manusia menunjukkan perilaku yang lebih kompleks daripada yang diwakili dalam teori ekonomi arus utama tradisional. Kritik yang bertumbuh kepada aliran ekonomi neoklasik secara filosofi sebenarnya bertumbuh pada bias yang bertumbuh kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang terlalu memutlakkan kepada paradigma positif. Realitas empiris yang terjadi merupakan refleksi dari kondisi deterministik serta hanyalah sebuah materi belaka dan bagaikan sebuah mesin, sehingga perbaikannya hanyalah bertumbuh kepada unsur-unsur yang ada dalam mesin tersebut. Analisis yang terlalu sederhana dan steril ini pada kenyataannya bisa berlainan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Filosofi ekonomi Keynesian. Filosofi pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran modern. Ia banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam pembangunan. Keynes juga dianggap sebagai peletak dasar ekonomi makro yang sebelumnya baik aliran klasik maupun neoklasik menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan-hubungan antara variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi,
tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengangguran, inflasi secara agregatif. Nilai ekonomi yang diharapkan. Yang pertama, nilai ekonomi yang diharapkan Adam Smith tentang posisi keseimbangan sumber daya yang di dalamnya sumber tenaga kerja akan dimanfaatkan secara penuh. Apabila terjadi pengangguran, pemerintah tidak memerlukan tindakan atau kebijakan apapun. Yang kedua, nilai ekonomi yang diharapkan neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Yang ketiga, nilai ekonomi yang diharapkan Keynesian tentang pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, di mana para pekerja mempunyai kelompok buruh yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh daripada kepentingan tingkat upah. Instrumen kebijakan yang digunakan Adam Smith yaitu prinsip yang ditawarkan kebebasan pasar. Dengan mengimplementasikan pasar bebas akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan menstimulur pasar menuju keseimbangannya. Menolak campur tangan pemerintah karena akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri, dikenal dengan laissez-faire. Konsep ini berkembang pesat munculnya revolusi industri. Instrumen kebijakan yang digunakan neoklasik tentang pengaplikasian kalkulus terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori neoklasik ini telah lama digunakan dan dikembangkan oleh Hendrik Goosen pada tahun 1810 sampai 1885 dalam menjelaskan kepuasan atau utility dari konsumsi jenis barang. Menurutnya, kepuasan marginal utility dari konsumsi suatu barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Atau hukum Goosen 1. Dalam hukum Goosen 2 menjelaskan bahwa sumber daya dan sumber dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dalam teori neoklasik ini, tingkat bunga yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan masa yang akan datang. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Instrumen kebijakan yang digunakan Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Investasi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyedianya diserahkan kepada pasar atau sektor privat. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran ekonomi Adam Smith terhadap pandangan neoklasik dan Keynesian yaitu pada teori ekonomi klasik lebih menekan kepada masyarakat atau rakyat lebih bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya karena lebih efisien dan tidak serumit apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori ekonomi klasik tidak mengikut sertakan campur tangan pemerintah. Pemikiran Adam Smith, setiap manusia memiliki dorongan alami dari dalam diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena pada dasarnya memiliki sifat tidak pernah puas atas apa yang telah dicapai. Pada pandangan teori neoklasik, rasio modal output dapat berubah-ubah untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi neoklasik menekankan terhadap perubahan teknologi pada perubahan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini telah berhasil digunakan untuk menjelaskan peningkatan output per kapita dan standar hidup dalam jangka panjang. Sedangkan dalam teori Keynesian mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplement, faktor tenaga kerja, dan sumber pelengkap lainnya dalam perekonomian.
negara terbelakang berbeda dengan hal tersebut. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak bermanfaatnya modal karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.